Sosialisasi program SLCC PGRI Jawa Timur oleh Bapak James Tomaso Eskom, Ketua PGRI Smart Learning and Character Jawa Timur. Sambutan Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, Bapak DRS Munib MPD. Ilmu ini sangat penting sekali bagi dunia pendidikan, khususnya para guru di masa COVID-19. Kami PGRI ini memang salah satu organisasi profesi yang tujuan utamanya adalah bagaimana agar anggotanya bisa melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru yang dicintai, disenangi oleh siapapun, termasuk oleh siswa maupun masyarakat. Dan insya Allah para guru yang tergabung di PGRI ini sudah betul-betul sudah teruji. Apapun suasananya sudah dibuktikan oleh para guru anggota PGRI. Oleh karena itu saya mohon dengan support, dorongan, motivasi sekaligus bimbingan dari Pak Kepala Dinas, khususnya bagaimana ke depan PGRI lebih dicintai oleh para guru. Rumah besar para guru di Trenggalek ini lebih bermanfaat untuk masyarakat dunia pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Dr. Andes Toto Rudianto MM. Dengan pengalaman pada saat COVID saat sekarang, ini ternyata Kabupaten Trenggalek memang sangat perlu pengembangan. Karena apa? Tidak semuanya wilayah Kabupaten Trenggalek ini terjangkau oleh jaringan internet. Apabila kita paksakan melaksanakan pembelajaran dengan pola daring, ini hanya beberapa wilayah saja, hanya beberapa lembaga saja yang bisa menikmati proses pembelajaran dengan daring. Sehingga kami mohon bantuan pada teman-teman, ya, baik dari XL, mungkin dari teman-teman yang lainnya, Telkomsel atau yang lainnya, ya, mohon dibantu. Mari sudah ketemu kami, mohon dibantu, ya, agar beberapa teman-teman kami yang memang sulit dengan jaringan ini untuk bisa mengakses internet. Karena kami informasikan juga bahwa lembaga yang ada di Kabupaten Trenggalek untuk yang SMP ada 84 negeri maupun swasta. Ya, kemudian yang SD ada 440 lembaga. Kemudian yang PAUD baik itu TK maupun kelompok belajar ada 623 lembaga. Itu masih lembaganya, belum gurunya. Gurunya sudah hampir mencapai 8.000 lebih. Ya, ini dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, dengan pola daring seperti ini hanya sebagian saja mungkin yang bisa memanfaatkan ilmunya, ya, dengan pola pembelajaran dengan daring. Maka dengan hadirnya Pak Jim ini kami mohon ya, nanti ya, dan pengembangan ke depan saya yakin ya bahwa pembelajaran tatap muka ini nanti ke depannya, apalagi dengan program-program Pak Menteri kita mengarah kepada revolusi industri 4.0, nanti arahnya adalah kepada pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, apalagi dengan program-program DAK kita lah, DAK kita pun sekarang sudah mengarah kepada afirmasi, sudah mengarah kepada TIK. Nah, ini kan nanti arahnya adalah ke pemanfaatan teknologi informasi, yang mana proses pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan cara tatap muka, tapi yang lebih utama adalah dilakukan dengan daring, sehingga guru, siswa diharapkan juga mampu untuk menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Acara selanjutnya yaitu acara inti, paparan dan sosialisasi program SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur oleh Ketua SLCC PGRI Jawa Timur. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak James Tomaso Eskom sampai dengan selesai. Bapak Ibu, ketika kita sosialisasi pertama 2019, bahasanya nggak begini, karena nggak ada corona. Ya, sekarang bahasanya jadi lain. Kalau saya bawa materi yang persis 2019, sebenarnya semua sudah tahu, tapi kurang detik. Sekarang jadi bahasanya jangan berbeda. Kalau dilihat buku besarnya, jadi saya kasih judul agak panjang. Ini nggak punten Pak bicara PGRI, tapi sebenarnya ini nyenggol kemana-mana. Ini karena ini materinya PGRI. Maksudnya nyenggol kemana-mana ya negeri, ya non PGRI, misalnya ya ini
memperhitungkan kekuatan ajaib. Ada kata ajaib. Pembelajaran model daring guna meningkatkan daya saing guru dan sekolah-sekolah PGRI. Garis miring semua sekolah saja. Pasti bisa. Gitu. Nah, kenapa saya menggarisbawahi kata ajaib? Karena sebenarnya selalu segala sesuatu oleh Yang Maha Kuasa. Di balik sebuah bencana pasti ada hikmah. Kita saking sibuknya sama penyakit lupa kalau sebenarnya Tuhan itu memberikan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Ya pasti selalu kasih yang lebih baik. Percaya Bapak? Ya penyakit yang apapun yang selalu ada hikmah yang positif, entah kena sama siapa nggak tahu. Tapi di balik itu pasti ada yang baik. Nah, pandemi ini ada yang baik sebenarnya. Ya ada emas sebenarnya, ada berlian untuk dunia pendidikan. Sebenarnya sudah dikasih lama, nggak mudeng. Nek mudeng tapi nggak peduli. Kenapa? Sonanya, nggak berubah. Mulai KTSP, mulai terus KT13, saking itu merdeka belajar, tambah bingung tuh ya. Mau KTSP mau 13, kasih dong, wajib, ya no, wajib toh, nggak berubah tuh ya. Guru masuk kelas toh, buku cekek, macam nang arep, arahnya mau nyatet, bodoh ngapain? Kalau KTSP sama K13 itu ada yang prinsip berbeda, tapi nggak bisa dilakukan. Gurunya balik nih. Karena mindset ini dipengaruhi oleh zona nyaman. Terus ngene naik pangan, kita cintai terus jangan, mau ini selesai. Gak peduli. Ini kurikulum ini strategi ini, RPP ini, paten. Masuk kelas balik sekolah ya cukup bodoh kan. Karena yang berubah. Mau dikasih nama apa, mau dikasih stiker apa kurikulumnya tetap macet. Dulu waktu kurikulum ke-13, Pak Nuh bilang mata pelajaran komputer di ribut. Guru komputernya teriak-teriak. Bagus, guru komputer. Terus orang matanya nih. Dulu gitu aja, protes kabeh. Terbentuklah forum guru TK protes. Padahal sebenarnya makna dari K13 itu karena nggak dipahami. Sebenarnya ini khusus Indonesia ya, kalau di luar anak-anak aja. Kalau di Indonesia ya susah karena kandung orang guru komputer dulu. Tapi kalau dimaknai K13, kenapa guru komputer dihapus? Karena makna dari K13 mengatakan dari UNESCO kan yang membuat itu standarnya. Seluruh guru harus menguasai TIK. Sebenarnya itu maknanya. Jadi kalau ada guru komputer nanti guru lain nggak mau belajar komputer. Itu sebenarnya komputer, ruang komputernya disebut dengan laboratorium. Keren. Di dunia lain Bapak Ibu kalau visitasi ke negara lain tidak ada itu lab komputer dalam sekolah. Cuma di Indonesia itu komputer dijadiin lab, padahal lab kimia. Padahal komputer itu nggak perlu diteliti, dipakai. Kalau jadi lab komputer itu kan berarti apa? Pelajarannya WNI mau sih dibongkar, kok iso laku ya? Nah itu lab bengkel. Berarti boten dong. Masuk hidupnya takut semua kan? Guru-guru yang umurnya sudah mau pensiun itu kan kalau pegang mouse kan ya belum ayu-ayu. Ini jadinya ini itu iso tapi bulayu aja. Tekan pucuk mejo. Ini balik ini. Sudah abad 21 masih begitu, makanya Pak Nur bilang guru komputer hilang mana? Lab komputer itu tidak ada karena semua guru harus pakai komputer. Kelas-kelas sudah harus TIK. Tapi kan keburu Pak Nur, Pak Menteri Pak Nur kan turun ganti presiden. Gitu loh. Terjadi implementasinya sudah ribut dulu kita gara-gara komputer itu. Nah sekarang terpaksa loh ya. Tiba-tiba corona mendadak, kudu melek. Suka tidak suka, mau tidak mau, tua muda harus. Ini enak gitu paksa jadi. Jadi ben-ben itu kayak penyakit lagi. Bus ya. Berkapok gitu. Nah ini hikmahnya. Nah keajaibannya di mana Bapak Ibu sekalian? Yang pertama pola-pola
pikir dulu Bapak. Yang namanya new normal, tatanan baru, adaptasi baru itu berarti tidak ada lagi yang normal kan gitu. Dulu masuk bank kalau pakai masker disuruh keluar. Sekarang wajib pakai masker. Wali-wali saya. Dulu masuk bank dikira mencuri tuh, mau rampok pakai masker, langsung satpam pentungan gitu. Coba sekarang sampai masuk bank tidak pakai masker, pentungi sampai. Ayo cuci tangan pakai masker, kan motor. Balik. Jadi sudah tidak bisa lagi cara yang dulu nggak bisa dipakai. Ini ilustrasi masuk akal terjadi. Tetapi ini menyatakan pada kita tolong berpikir yang berbeda sekarang. Jangan mengikuti, oh biasanya gini bos, kalau ada orang yang bicara aturan main lalu bilang kan dulu, nah ini wong ini kan normal. Ngomong deh masker sih. Yang kedua, mindset yang kedua, paradigma yang kedua, seluruh sekolah di seluruh dunia itu seakan-akan di reset, mulai dari nol. Ya betul. Akreditasinya yang A gimana sekarang? Sama boten sama yang akreditasi C. Sama kan? Gak ada lagi Pak istilah akreditasi poin-poin, gak ada lagi Pak. Ada yang dulu katanya sekolah unggulan, sekarang unggulan tiarap semua. Ya, sekolah yang gedungnya meger-meger tinggi-tinggi, kelas-kelas pakai AC, apa sekarang? AC mati semua. Apa gunanya ruang ber-AC? Gak ada. Oh nama makabel. Sama-sama punya masalah apa sekarang? Ya, wong tua gak dalam bayar SPP. Ini dianggap liburan. Liburannya kok panjang. Berarti gak dalam bayar. Ya orang sing gelem itu paling orang-orang yang punya hati aja. Ya aku tak bayar wis. Tapi sing nggak separuh hati menurut apa? Aku sih orang tua sing ngajarin orang tua. Urusan bayar cewek nggak perlu bayar. Jadi sama kan persoalannya. Nggak ada sekarang akreditasi ABC, nggak fungsi. Bahkan poin-poin kriteria akreditasi baik perguruan tinggi maupun sekolah kan berkurang sekarang Pak poinnya kan. Dari 100 sekian poin menjadi cuma separuh kurang. Nggak ada gunanya sekarang gedung bagus, kursi bagus. Berubah kan? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau begini artinya apa? Baru 2 slide, pertanyaannya menarik. Kalau begitu apa artinya buat Bapak Ibu sekalian? Maknanya apa? Saat yang inilah untuk berubah. Ini kesempatan bangkit loh sebenarnya. Kesempatan. Loh Pak Kusmadi tutup. Izinnya no? Ada enggak? Ada. Bangkit. Nanti tak cintai kalau bicaranya. Bangkit. Sekarang orang yang sudah sekolah yang sudah mati dia bisa hidup lagi selama izinnya masih ada. Nah, kita sadar nggak berpikir seperti apa? Berpikir normal. Oh, semate gak iso. Oh, enggak sekarang. Diwalek saya ini. Ini kesempatannya nyalip dari tikungan. Ya, saatnya overlapping ini. Nek gelem, tapi kalau zona nyaman itu masih terlalu kuat, wah bisa sakit. Jadi bapak-bapak tolong dipahami di era pandemi kita ini sedang atau tidak sedang belajar dan mengajar dari rumah. Tapi yang benar adalah kita sedang belajar dan bekerja di dunia yang sedang krisis secara dramatically different, yang berbeda sama sekali. Ini saya ngomong 3 slide ini untuk merubah paradigma berpikir dulu. Percuma Bapak itu training, paradigmanya enggak ini bodoh kalau ini. Mari training, bodoh aja. Si penting sertifikat. Iya betul. Mau nasi bodoh. Menarik. Oke, sekarang mari kita lihat keajaibannya ada di mana. Yang pertama, sekarang lagi tren pembelajaran bergerak. Ya, makanya saya ini di dapur saya. Kenapa?
paling berperan, ya kan? Tren mobile di mana-mana, handphone, pulsa naik semua, pakai data naik otomatis, pengguna spend handphone naik, semua pelajar pakai handphone. Guru yang tidak punya handphone ganti handphone. Sing jadul terpaksa ganti Android sing anyar. Naik semua, penjualan naik, pakai data naik, akses kecepatan ditambah-tambah, pakai sekarang gitu kan. Saya ketemu tapi pulsanya unlimited. Senang boleh unlimited gitu. Sekarang yang tren itu unlimited. Soalnya dari limited terus dinontek. Unlimited tadi. Tren kedua, pembelajaran tidak selalu berbasis IT sebenarnya. Ada tren baru, bukan tren baru, udah lama, cuman nggak pernah dilirik. Yang namanya gamifikasi. Ini tidak ada hubungannya sama IT. Tapi ini bertumbuh pasarnya. Ini seperti lu misalnya apa, ular tangga gitu. Ular tangga tapi pembelajaran. Jadi dadu belum angka hitung 1, 2, 3 turun tangga. Tapi waktu turun ada pertanyaan di bawah. Matematika, rumus, ayo jawab. Naik, makan ulang. Tapi ujung-ujungnya pertanyaan bahasa Inggris. Jadi satu permainan itu semua materi ada di situ, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris ada semua dalam satu permainan. Ini contohnya. Dan guru-guru boleh membuat sendiri permainan baru. Dan ini laris Bapak di luar negeri. Kenapa? Karena pembelajaran biasa normal yang Bapak Ibu lakukan. Jangan dikira anak-anak senang di rumah. Bosan. Mana gue bosan? Allah gini meneh. Kalau dia aneh kan? Ya kan? Kalau pernah dapat share dari Facebook dari kan yang anak-anak 1 menit pertama 5, ya kan? 2 menit kedua ini, setengah jam harus terlentang dulu. Itu yang terjadi. Jadi industri ini tumbuh, ini jadi industri Bapak. Jadi guru-guru di sana beberapa negara membuat sendiri produk game baru lokal. Jadi misalnya Trenggalek ada tren permainan rakyat apa? Kayak permainan buat tapi manual. Saya nggak tahu permainan di sini apa, itu dijadiin alat untuk belajar biar anak-anak nggak bosan. Ini lagi tumbuh. Baru dengar kan? Baru dengar ya? Terima kasih ya. Padahal sudah lama. Yang ketiga, sekarang yang lagi tren itu social learning. Yang ngajar itu sekarang tidak harus guru, bisa ibu PKK. Ya betul. Kan nggak boleh keluar, hanya di sekitar saja. Kita sering dengar homeschooling dulu gimana? Kelas rendahan kan? Homeschooling itu orang yang malas apa segala macam. Sekarang gimana? Homeschooling apa? Ayo, hati ngomong-ngomong. Ya kan? Guru-guru yang tadinya tidak ada status pegawai negeri apa, sekarang laris. Social learning. Yang ngajar orang sekitar kita. Sehingga nanti ini saya Pak Kepala Dinas tidak dengar. Kalau mau bicara aturan new normal, seorang guru bisa saja terdaftar di kecamatan A, sekolah A, tetapi karena dia tinggal di kecamatan B, maka apa salah dia mengajar di sini di dekat rumahnya? Itu normal itu. Jadi orientasi fisik, gedung, lokasi itu hilang dengan sendiri. Saya secara administratif tercatat di sana, tapi saya boleh dong mengajar di sini. Kalau saya WFA nggak boleh jauh-jauh. Aturannya nggak ada kan? Pikiran, gawe. Ini ajakan bahwa jangan lagi berpikir secara normal. Terus nggak normal itu. Mau coba berpikir normal, harus ada terobosan. Wah enak Pak teori ini, buat jadi ngomong. Oh faktanya homeschooling naik kok. Di Jakarta teman saya homeschooling datang karena di sebelah rumah saya yang tadinya cuma kursus, sekarang jadi tempat belajar anak. SD SMP tadinya cuma anak SMP, sekarang SD SMP SMA belajar di tetangga saya karena dia dulu cuma kursus. Ngajarin matematika, ngajarin fisika, sekarang jadi sekolah. Rumah Pak jadi sekolah. Cuma memang nggak boleh rame, jadi dia punya harta, tapi
bukan guru. Tapi anak-anak belajar ngerjain PR apa segala macam, datang ke rumah dia. Mau ngomong apa? Ada aturannya? Ada izinnya? Ada. Tapi anak-anak jalan kan? Tugasnya panjenengan yang ngasih. Ada sudah batasannya ada nggak? Ada sudah. Itu yang disebut dengan social learning. Siapapun boleh jadi guru, siapapun boleh mengajar. Jadi social learning bertumbuh. Berikutnya, sudah nggak ada lagi tatap muka kelas. Sebenarnya ini teori blended learning 2016. Ya. Blended learning itu menggabungkan antara daring dan luring. Tapi Bapak Ibu harus paham bahwa blended learning itu kan ada 4 kuadran. Sinkron, asinkron, luring, daring. Ada 4 kuadran. Nah, di tren new normal 4 ini harus dikombinasikan. Makanya kenapa disebut dengan blended itu nyampur. Tetapi porsinya berbeda. Yang daring 75% harus daring. Ininya mungkin cuma tinggal 20 sama 10%. Tapi Bapak Ibu kan belum mengerti dong dari itu apa caranya, tekniknya bagaimana. Maka tidak bisa dibuat seminar nih. Bapak Ibu harus mengalami sendiri. Makanya kenapa di kelas saya besok gamifikasi blended learning, metodologi harus blended learning. Harus itu. Kalau enggak Bapak Ibu tidak akan bisa bedakan apa bedanya daring, apa bedanya blended learning. Karena daring itu hanya 1/4 dari blended learning. Harus dialami. Nah, di sini bicara soal kesiapan. Kalau blended learning maka kekuatannya ada pada konten dan jaringan. Gak akan jalan blended learning kalau kontennya gak ada. Bapak Ibu gak bisa ngajarin buku pelajaran sekarang soal. Konten itu apa? Media modul pembelajaran berbasis digital. Apakah PowerPoint atau YouTube video. Kalau itu gak ada, gak jalan. Kalau Bapak Ibu cuma mengandalkan yang seperti sekarang ini, yang daring aja, pakai Zoom, bosan. Pertama biaya tinggi, yang kedua membosankan. Sudah lihat gurunya cilik, kena layar, mendelik ya. Gurunya ngomongnya gak jelas bisa, nyerah ya. Baru ngomong 1 menit, dibanting HP-nya. Syukur gurunya gak dibanting, HP-nya yang dibanting. Kenapa? Karena kekuatan infrastruktur tidak kuat. Maka kekuatan blended learning era new normal ada 2, di konten dan jaringan. Hanya 2 itu saja. Kalau 2 ini kuat, jalan blended learning.